Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf di poinnya ke-16. Umurun ta'inu ala tahallusi minal kibr. Perkara-perkara yang membantu seseorang untuk bisa selamat dari kesombongan. Kemarin 2 poin sudah kita baca. Pertama, ma'rifatullah haqqal ma'rifati. Mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian yang kedua, al-isti'adatu billah minal kibr wal mutakabbirin. Mohon perlindungan kepada Allah dari kesombongan dan juga orang-orang yang sombong. 2 perkara ini telah kita baca di pertemuan yang lalu. Masuk poin yang ketiga. Obat kesombongan itu at-ta'asi bil mutawadhi'in. Seseorang menteladani orang yang tawadhu. Jadi mencontoh orang-orang yang tawadhu. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizallahu taala, hadal amru huwal ilajul amali haitsu yatawadda'ul abdu li rabbih wa li ihwanihil muslimin fayuwadhibu ala hulukil mutawaddiin. Perkara ini merupakan solusi amalan, obat amalan. Ketika seorang hamba tawaduk kepada Tuhannya, kepada saudaranya muslimin, maka dia menekuni akhlak orang-orang yang tawaduk. Maka dia menekuni atas akhlak orang-orang yang tawaduk. Wa khairu man yata'assal abdu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik orang yang untuk diteladani dari sifat ketawaduan adalah Rasulullah SAW. Telah berlalu isyarat tentang jalan Nabi SAW. Wa makana alaihi minat tawaddu. Demikian pula ketawaduan beliau. Demikian pula akhlak yang terpuji yang beliau miliki. Poin yang ketiga, jadikan Rasulullah itu idola kita. Kalau seseorang mengidolakan Rasul SAW, nanti dia akan memiliki akhlak-akhlak yang mulia, salah satunya memiliki akhlak ketawaduan. Poin yang ketiga,
perkara yang bisa membantu untuk seseorang tawadhu mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat, manitarahul kibru min jihatin nasab. Siapa yang kesombongan menimpanya dari sisi nasab. Nasab itu mungkin saya Quraisy. Ya, saya Quraisy. Saya keturunan Nabi. Kalau umum diistilahkan ini habaib. Kalau saya itu bapak moyangnya adalah tokoh-tokoh agama, kiai. Kalau saya bapak moyangnya itu adalah orang-orang yang raja-raja, penguasa-penguasa. Kalau kesombongan itu menimpa seseorang karena dari sisi nasab, apa obatnya? Falya'lam anna hada ta'azzaz bi kamali ghairihi. Tsumma ya'lamu abahu wa jaddahu fa inna abahu al-qariba nutfatun madirah wa abahul ba'ida turab. Ternyata obatnya cuma 2. Kalau seorang sombong dengan nasab, itu masih banyak itu orang-orang sombong dengan nasab. Kalau menikah misalkan, wah saya nasabnya tinggi, harus senasab, kalau enggak jatuh. Nanti keturunannya menjadi rendah. Saudara yang saya hormati, obat yang pertama, anna hada ta'ajjaz bi kamali ghairi. Ini kemuliaan dengan kesempurnaan orang lain. Saudara yang saya hormati, kalau kita mulia orang lain itu enggak terhormat. Mbahku, iya mbahmu, pejuang. Lah kamu pengkhianat misalkan. Apa menjadi mulia? Nenek moyang saya, ya, itu orang-orang yang berilmu. Lah kamu tidak berilmu, apa mulia? Obatnya saudara yang saya hormati, yang pertama ta'azzaz bi kamali ghairihi. Malu. Seseorang hendaknya malu. Kalau bapak moyangnya tokoh yang terhormat, sementara dirinya, mbah saya itu andilnya untuk kemasyarakatan luar biasa. Lah kamu malu seharusnya. Obat yang pertama, saudara yang saya hormati, seseorang jangan merasa mulia dengan kesempurnaan orang lain. Kan sering kita itu dengar kalimat orang, walaupun motor ekrek-ekrek ini keringatku dewe ini. Keringatnya sendiri. Orang bisa bangga. Kenapa? Karena jerih payah dia sendiri. Tapi kalau bukan jerih payah dia sendiri, mau gaya, nanti orang tertawakan. Orang akan tertawakan. Piye motorku HP to? Lah. Kuwi sing nukokne wong misalkan. Saudara yang saya hormati, ini obat yang pertama. Obat yang kedua, kenali bapak dan kakek moyang kita. Bapak kita yang dekat itu berasal dari nutfatun madirah, setetes air yang kotor, dari mani. Bapak kita yang dekat dari setetes mani. Adapun bapak moyang kita yang jauh berasal dari tanah. Mau sombong dengan nasab? Makanya dalam agama kita, saudara yang saya hormati, kemuliaan di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Siapa yang amalannya lambat, lam nusri bi nasabu, nasabnya tidak bisa balap, tidak bisa mendahului kalau seseorang amalannya jelek. Makanya lihat Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh-tokoh itu. Tapi mereka dibandingkan dengan Salman, dibandingkan dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dari negeri Habasyah. Itu lebih mulia mereka. Padahal nasabnya lebih mulia Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sekali lagi, dalam agama kita bukan itu.
kemuliaan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, waman adhasyahu jamalu dohirihi. Siapa yang menjadikan tercengang karena keelokan dohirnya. Keelokan dohir. Kalau perempuan, tubuhnya langsing, padat, berisi, cantik, kulitnya bersih, misalkan. Kalau laki-laki, berotot. Aku yang pesen kaos kene rada gede ya. Ra sedeng nanti. Nggon lengan itu. Iya. Berotot, tegap misalkan, tinggi besar. Apa obatnya? Kalau seseorang itu kagum dengan keelokan tubuhnya. Falyandur ila batinihi nadral uqala wala yandur ila dhahirihi nadral bahaim. Hendaknya dia pandang batinnya dengan pandangan orang yang berakal. Jangan memandang kepada dohirnya pandangan binatang. Saudara yang saya hormati, kalau kita memandang fisik tanpa memandang batin, fisik tidak memiliki nilai kalau batinnya jelek. Orang misalkan raut mukanya cantik, tampan, tapi misalkan nggak memiliki akhlak yang baik, nggak memiliki akhlak yang baik, omongannya elek, nyolongan, ya, orang ayu, omongannya elek men, nggak ada nilai, nggak ada nilai. Kalau seorang fisiknya bagus, sementara batinnya buruk, nggak ada nilai sama sekali. Tapi berbeda dengan binatang. Kalau binatang yang dipandang dari sisi dohirnya, dari sisi dohirnya, tuku wedhus. Apa kamu pilih kuru rapopo ning wedhus ini manutan begitu? Kalau mau disembelih, walaupun mungkin galak emosinan kambingnya, tapi ini gede lemu, kita beli itu. Dinilainya karena dari sisi dohir. Tapi kalau manusia dinilai itu dari sisi batin. Ini obatnya. Poin yang kelima, saudara yang saya hormati, kalau seseorang sombong dari dohirnya, maka hendaknya dia pandang batinnya dengan pandangan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Kan fisik kita ini hanya tulang, kulit, benjolan-benjolan, kumpulan daging, kan hanya itu. Hanya itu. Saudara yang saya hormati, kalau orang bangga kulitnya misalkan bersih, nanti kalau mati, jangankan dikubur, mati di dunia, deloken 3 dina itu. Baru 3 hari itu wis swambune ora betah, rupane elek itu. Saudara yang saya hormati, poin yang kelima. Poin yang keenam, waman tajabbara min jihati quwatihi. Siapa yang sombong dari sisi kekuatan? Kan ada orang sombong dengan kekuatannya. Kekuatannya itu, kalau saya lihat itu ada batu itu di kampleng itu bisa pecah. Besi dia pukul bisa patah. Dengan kekuatan. Angkat beban, dari beban berat itu dia angkat, tangan satu kuat. Kemudian dia sombong, meremehkan orang. Apa obatnya kalau kesombongan itu dari sisi kekuatan? Fal ya'lam annahu law alamahu irqun ada ajizan kulal ajzi wa ajaza min kulli ajizin. Ketahuilah kalau sekiranya satu urat sakit, dia kembali lemah itu. Kita satu urat itu masalah sudah. Ya. Ngopo kelimprak-kelimprak tengengen itu. Cuman satu urat ya. Cuman satu urat. Maka lihat nanti kalau perlombaan berkelahi itu. Begitu dikunci, ya, tangannya itu keseleo sithik, sudah. Gebleng-gebleng ini. Kekuatan yang dia banggakan satu urat sakit kembali lemah. Kemudian selemah-lemah orang yang paling lemah. Wa annahu ma yaumun tahuddu min quwatihi ma la yaudu fi muddatin. Terkadang orang yang kuat itu dikasih demam 1 hari. Itu sudah cukup melemahkan kekuatannya, yang kekuatan itu tidak kembali dalam 1 waktu. Dalam 1 waktu. Gimana? Jadi kerja lagi enggak? Ora ndengi sedina awake panas. Kadang memulihkannya itu sehari belum pulih itu.
2 hari, 3 hari mangane sudah. Mangan sing bergizi. Nyeplok ndok ya, ndok di longgo, kasih madu macam-macam. Katanya biar pulih, cepat pulih kekuatan. Padahal demamnya cuma 1 hari. Kalau kita merenungi yang seperti itu, apa mungkin dia mau sombong? Kemudian contoh yang lain, ana syaukatan lau khazathu fi rijlihi la ajazathu wa ba'udatan lau dahalat fi udunihi la aqlaqathu. Kata penulis, kalau semisalnya duri menancap di kakinya, itu sudah cukup menjadikan lemah. Duri nancap di kaki. Saudara yang saya hormati, jangankan kau duri. Pernah kita kasih contoh cukil luntu. Cukil luntu itu bisa itu, cukil luntu gini, setelah itu sarafnya kena, masuk rumah sakit opnam sampai parah, bisa. Padahal cuma cukil luntu. Kalau orang sombong dengan kekuatannya, coba diingat seperti itu. Coba diingat seperti itu. Kalau dia sombong dengan kekuatannya, nyamuk masuk ke telinga, itu sudah cukup menjadikan dia risau. Nyamuk masuk ke telinga, mupung-mupung itu. Itu sudah cukup menjadikan dia risau. Ya. Saya pernah itu dulu pakai helm, kan biasanya helm itu kalau dicendelke ditempati nyamuk. Langsung dinggo itu. Masukin padahal cuma nyamuk ya. Saudara yang saya hormati, kalau kesombongan dari sisi kekuatan, coba diingat, itu dikasih contoh 4. Sakit uratnya. Kedua, dikasih contoh demam. Ketiga, dikasih contoh tertusuk duri. Keempat, dikasih contoh nyamuk. Kekuatan kita menjadi melemah hanya dengan barang-barang sepele. Barang-barang sepele. Kemudian yang ketujuh, wa man takabbara bisababil ghina. Siapa yang sombong karena kekayaan? Kan bisa orang sombong karena kekayaan. Apa obatnya? Falya'lam annal yahuda aghna minhu. Fa'ufin li syarafin yasbiku ilaihil maghdubu alaihim wa yastalibuhu syariku fi lahdatin fayaudu sahibuhu dalilan hakira. Kalau seseorang sombongnya karena kekayaan, maka hendaknya dia ketahui Yahudi. Yahudi itu termasuk kaum yang kaya. Kaya. Tapi lihat, ufin li syarafin yasbiku ilail maghdubu alaihim. Ya. Kemuliaan, tapi yang didahului atasnya mengantarkan dia dimurkai. Yahudi kan dimurkai. Makanya setiap kita sholat, ya, berlindung dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Apa faedahnya kekayaan? Kalau orang akhirnya mendapatkan kemurkaan, nggak ada faedah kok. Orang kaya raya Allah murka. Lihat kisahnya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Nggak ada manfaat. Ya. Nanti kalau dalam ayat yang lain, halaka annis maliyah, halaka annis sultaniyah. Kekuasaan dan hartanya hilang hancur. Itu obatnya. Obat yang kedua, yastalibuhu sariku filahdatin fayaudu sahibu dalilan hakira. Dirampas oleh pencuri satu saat menjadikan dirinya hina rendah. Orang itu kalau kaya, misalkan dibobol. Sekarang bobol rekening itu, penjahat itu juga pinter itu. Ya, dicek, saldo ini 0. Dibobol sama orang. Wah, lemes langsung itu.
Tadinya kaya raya bisa jatuh miskin. Mau kasih contoh yang lain? Kobongan, entek. Kalau orang sombong dengan sebab kekayaan, ketahuilah Yahudi kaya tapi tidak mulia. Kenapa? Karena mereka sombong. Mereka sombong. Kalau Allah berkehendak, datang pencuri merampas, habis. Poin yang ketujuh. Poin yang ke-8. Waman ra'an nafsahu bisababil ilmi. Siapa yang sombong disebabkan karena ilmu, ketahuilah anna hujatallahi 'alal alim akbaru minal jahil. Hujah Allah kepada orang yang alim lebih besar daripada orang yang bodoh. Wah, sombong dengan keilmuannya. Wah, abot itu resikonya. Karena orang yang berilmu itu kalau paham itu lebih keras. Makanya ada dalam hadis Al-Quran, hujjatun laka aw alika. Quran itu hujah bagimu atau atasmu. Kalau Quran kita ilmui, kita amalkan, kelak menjadi pensyafaat. Tapi kalau Quran kita ilmui, tidak kita amalkan, kelak memperberat siksaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu itu ditanya, wa an ilmihi madza amila fi. Ilmunya sudah diamalkan belum? Ini obatnya. Sombong dengan ilmu, waduh, sok neng akhirat rekoso itu. Kalau orang baca tentang adab orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, sombong, itu ngeri itu. Saudara yang saya hormati, wal yata'ammal al-hatral adhima alladhi huwa bisodadihi indama yu'radu 'ala Allah azza wa jalla. Merenungkan besarnya bahaya yang di hadapan dia ketika dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadapkan kepada Allah, dieling-eling. Ilmumu isbu amal ke urung. Saudara yang saya hormati, itu tidak akan mengantarkan dia sombong. Fayukalimuhu kafaha laisa bainahuma turjuman. Allah mengajaknya berbincang di hadapannya tanpa ada penerjemah, langsung. Fayas'alu an ilmihi madza fa'ala bihi wa lima ta'alamahu. Allah akan tanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan. Wis bu amal ke urung. Kenapa kamu mempelajarinya? Allah akan tanya, niatanmu apa? Jamaah hormati, ini obatnya. Walidzalika fala makna li ujbil amili bi amalihi walal alimi bi ilmihi. Maka karena itulah enggak ada manfaat faedah kalau orang yang beramal itu ujub dengan amalannya. Ujub dengan amalannya. Enggak ada faedah. Orang yang alim dengan ilmunya enggak ada faedah. Walal jamil bi jamalihi. Orang yang tampan dengan ketampanannya enggak ada faedah. Walal ghina bi ghinahu, walal ghani bi ghinahu. Orang yang kaya dengan kekayaannya. Mau sombong, nggak ada manfaat. Kenapa nggak ada manfaat? It kullu dzalika min fadlillahi ta'ala. Karena semua itu karunia dari Allah. Kita bisa beramal. Karunia Allah itu. Kalau Allah nggak kasih karunia, HP ini berdering jam 3. Tangi itu bukan alhamdulillah so tangi, iso salat witir. Enggak itu. Tangi golek HP, matanya merem-merem itu. Begitu kecekel, golek jam indonya, alarmnya, pateni tok itu. Saudara yang saya hormati, orang kok mau bangga, ujub dengan amalannya, apa yang dia mau banggakan? Kalau dengan ilmunya, siapa yang kasih ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Kalau Allah berkehendak mencabut ilmu, sesaat habis. Mau sombong dengan ilmunya? Mau sombong dengan keelokan tubuhnya? Siapa yang membentuk fisik kita? Di kandungan sang ibu, Allah yang membentuk itu. Demikian pula kekayaan. Kekayaan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua karunia dari Allah. Wa innamal insan maka nulifaidin ni'am ilahiyah. Dan hanya saja manusia itu tempat aliran kenikmatan dari Allah. Ya. Dan tempat baginya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita itu cuma nompo.
Orang cuma nompo kok, mau gaya. Ya, apa sih mau disombongkan apa? Kita hanya sekedar aliran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah berkehendak aliran nikmat itu disumpet. Itu sesaat bisa kok. Orang hancur sesaat bisa. Saudara yang saya hormati, demikian. Makanya walidzalika fal ta'lam anna amalaka la yu'ahiluka lidukhulil jannah. Wa inna ma bi rahmatillahi allati yufrighuha ala ibadil mutawadhiin al muhbitin wa yuhjibu anil mutakabbirin al mutajabbirin. Ketahuilah, amalanmu itu tidak menjadikanmu ahli masuk ke dalam jannah. Lah kok bisa? Amalan kita siapa yang kasih kemampuan kita beramal? Allah. Lah terus piye? Mosok amalan yang kasih mampu Allah itu mengantarkan kita masuk jannah? Enggak. Enggak bisa. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala seseorang masuk jannah. Dengan rahmat Allah yang Allah tuangkan kepada hambanya yang tawadu, yang tunduk. Itu yang bisa mengantarkan masuk jannah. Dan Allah tutupi dari orang yang sombong dan congkak. Nabi katakan, lan yadahula ahadun minkumul jannata bi amalihi. Sekali-kali gak ada seorang pun dari kalian masuk jannah dengan amalannya. Gak ada. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga tidak wahai Rasul. Wala ana. Kata Nabi, aku juga tidak. Illa an yataghamadani Allahu bi rahmati minhu wa fadlin. Ya, aku juga tidak kecuali Allah limpahkan kepadaku rahmat darinya dan karunia. Jadi masuk jannah itu karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dalam riwayat yang lain diterangkan, amalan seseorang itu tingkatan di jannah. Amalannya banyak, tingkatannya lebih tinggi. Tapi masuknya ke dalam jannah semata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lah kita itu kalau suruh bayar kenikmatan Allah, ibadah kita nggak cukup itu. Coba kita sholat sehari semalam berapa menit? Ya, duhur itu paling 4 rakaat berapa menit? 6 menit, setengah jam no. Wih mesti bar sholat ngelekar 12 turu. Lah kalau sholat duhur no, 4 rakaat itu cuman berapa? 6 menit, 10 menit, pol. Kalau sehari berarti kan 4, 3, 2. Berarti 4-nya kali 3. Ya. Taruhlah misalkan 10 menit, 10 menit kali 4, 40 menit. Yang 2 menit, 5 menit, 45 menit, orang nganti sak jam. 24 jam Allah curahkan kepada kita nikmat. Kon bayar, ora cukup. Tidak cukup itu. Makanya sekali lagi enggak akan masuk jannah kecuali dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mau sombong? Apa yang mau disombongkan? Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, enggak layak seseorang untuk bisa sombong. Wallahu taala alam. Ini dulu yang bisa kita baca, insyaallah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pengaruh kesombongan itu ternyata sangat jelek. Luar biasa jelek pengaruh dari kesombongan. Wallahu taala alam. Demikian sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi ketika Jumatannya,
atau di luar Jumatan. Misalkan ada yang berdoa, kalau Jumatan itu diaminkan dalam hati. Jadi bacaannya diaminkan dalam hati. Kalau di luar Jumatan misalkan doa-doa secara umum, karena ada doa secara umum misalkan kita aminkan tidak mengapa. Cuman berarti orang harus paham ketika mengaminkan apa yang dibaca oleh orang yang berdoa itu. Ya, kadang baru Rabbana dhalamna anfusana, amin. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri, kabulkan. Itu salah itu. Harusnya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Berarti kalau mengaminkan juga harus pas. Harus pas. Makanya kalau seseorang berdoa itu paham apa yang dia minta. Kalau nggak paham, kacau. Kayak sekarang ada doa-doa kesyirikan. Doa kesyirikan itu ya wali fulan isfa' lana inda rabbik. Wahai wali fulan, syafaati kami di sisi Tuhan kami. Amin. Doa kesyirikan itu. Doa kesyirikan. Kalau nggak paham, kadang kita seringnya itu pokoknya bahasa Arab sudah dianggap baik. Dianggap baik. Padahal nggak tahu itu apa. Nah ini pentingnya semangat untuk belajar bahasa Arab. Saya hari Ahad kemarin ngisi kajian, dan sebelum ngisi kajian itu ada katanya bacaan Quran. Tapi ternyata itu bukan bacaan Quran. Jadi syair-syair itu, ya saya renungi itu syair itu, ono sing mudeng, ono sing ora mudeng. Cuman kita khawatirnya maca-maca syair ternyata syair yang enggak jelas. Nah ini pentingnya seseorang memahami. Maka jangan asal mengaminkan. Apalagi kadang ada orang yang berdoa itu egois. Ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni aku. Seluruh jamaah suruh amin. Ini jenenge egois. Jadi dia doa untuk kebaikan dirinya sendiri, sing ngaminke kabeh kon ngaminke. Nah, seperti itu diperhatikan. Makanya kalau doa-doa, dan itu pun nanti dirinci itu sebenarnya. Doa berjamaah seperti itu ada rincian. Kalau ada tuntunannya laksanakan. Kalau nggak ada tuntunannya, asalnya doa itu sendiri-sendiri. Walaupun sekarang pokoknya doa langsung, jamaah terus. Allah Ta'ala alam. Yang lain? Jadi Allah Ta'ala alam, kalau kata-kata Gusti itu disamakan dengan dunia, kan dunia itu ada Gusti. Itu kalimat yang keliru itu. Kalau disamakan dengan penguasa dunia bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Yang kedua, memberikan gelar Gusti bagi Allah itu nggak ada dalil. Itu saya sejak dulu itu. Sejak dulu nggak seneng itu. Kalau di kampung itu kan ada dulu tokoh. Itu saya lihat itu buku tafsirnya itu kandeli semeniki gede itu. Basa Jawa. Nggih. Monggo kita sami-sami bersyukur dumateng pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa ada Allah memiliki sifat pangeran? Apa ada Allah memiliki sifat Gusti? Enggak ada. Enggak ada. Coba cek saja dalam makna bahasa Indonesia itu. Gusti itu maknanya apa? Enggak cocok. Makanya kalau saya enggak senang. Saya sudah dulu itu di kampung itu Gusti Allah gitu. Ya, ngajeni Allah. Nyeluk karo Allah kok jangkar, ya Allah itu. Loh Allah sendiri yang kasih kita keteladanan seperti itu. Dan Allah itu nama yang paling istimewa dari semua nama Allah. Karena Allah memiliki nama tanpa batas. Nama Allah paling istimewa Allah. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi keseharian kita kalimat-kalimat itu hati-hati sekali. Ya, kayak Al-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars. Bersemayam itu enggak pas. Tidak mengandungi makna istiwa. Ya, jangan bersemayam. Istiwa jadikan bahasa saja menjadi istiwa. Dan masih banyak yang lain. Jadi kalimat-kalimat keseharian itu nanti kita hati-hati kalau ngomong. Ya kita saling mengingatkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Cukup? Itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.